Salah satu hasrat universal manusia adalah hasrat untuk diakui. Diakui akan karya-karyanya, diakui akan kontribusinya, diakui akan kreativitasnya, maupun pengakuan lainnya. Tapi ternyata saat kita berharap orang lain mengakui atas apa yang kita lakukan, itu sama saja dengan kita nggak memiliki kebebasan dalam hidup ini. Justru sebaliknya, saat kita berani untuk tidak diakui, berani untuk tidak disukai, maka kita punya kebebasan dalam hidup ini, kita punya hidup yang bahagia. Dan kita juga telah memikirkan kepentingan orang lain termasuk juga kepentingan kita sendiri. Kok bisa seperti itu? Selengkapnya di review buku Berani Tidak Disukai. Halo semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini saya mau review sebuah buku yang judulnya Berani Tidak Disukai, yang ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini menjadi salah satu buku internasional bestseller. Kenapa? Karena sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar di seluruh dunia. Dan di Indonesia sendiri, buku ini diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di dalamnya ada 323 halaman dan ada 5 chapter. Nah, ketika kita membaca buku ini, kita akan disajikan sebuah dialog dari awal sampai dengan akhir, yaitu antara seorang pemuda dengan seorang filsuf, di mana sang pemuda ini merasa kalau hidupnya ini sulit untuk menemukan kebahagiaan. Dia ngerasa terlalu banyak carut-marut dalam hidup ini, terlalu banyak kesenjangan yang terjadi dalam hidup ini, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sosialnya. Nah, karena ada banyak kesenjangan, karena terlalu rumit dan carut-marut itulah makanya si pemuda ini sulit menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara sang filsuf ini adalah seseorang yang menganut teori psikologi Alfred Adler, di mana sang filsuf ini meyakini kalau setiap manusia itu bisa mendapatkan kebahagiaan walaupun hanya dengan sekejap mata. Nah, pertanyaannya, gimana ending dari dialog antara si pemuda ini dengan sang filsuf ini? Apakah kemudian akhirnya sang pemuda ini terbuka, menerima dengan lapang dada, bahkan akhirnya dia malah menemukan kebahagiaan setelah proses dialog itu? Ataukah justru malah sang filsuf ini yang kemudian keyakinannya tergoyahkan setelah berdialog dengan sang pemuda? Nanti bisa kalian baca di buku ini sendiri. Setidaknya ada beberapa poin yang menjadi catatan setelah membaca buku ini. Yang pertama yaitu pemaknaan terhadap pengalaman masa lalu dan trauma. Nah, berkaitan dengan hal ini, ada satu kalimat menarik di dalam buku ini yang berbunyi, tidak ada pengalaman yang dengan sendirinya menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam hidup kita. Kita tidak menderita shock karena pengalaman masa lalu yang disebut trauma. Namun sebaliknya, kita sendirilah yang mengartikan pengalaman itu sesuai dengan tujuan kita. Kita tidak ditentukan oleh pengalaman kita, melainkan arti yang diberikan oleh pengalaman itu sendirilah yang menentukan hidup kita. Maksudnya gimana? Jadi, menurut buku ini, sebenarnya apa yang terjadi dengan pengalaman masa lalu kita itu nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi saat ini. Dalam pandangan Adler, dia menolak dan menganggap bahwa yang namanya trauma dan luka batin itu nggak diakui keberadaannya. Kalau tujuan kita saat ini pengen bahagia, ya sudah, bahagia aja, nggak usah dihubungkan dengan masa lalu.
Jangan jadiin sesuatu yang gak baik di masa lalu menjadi penyebab dari gak bahagianya kita saat ini. Nah, untuk bisa memahami pemaknaan ini, kita harus mengubah cara pandang kita dari cara pandang aetiologi, yaitu hubungan sebab akibat, ke cara pandang teleologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tujuan dari fenomena tertentu ketimbang penyebabnya. Nah, selama kita masih tinggal dalam cara pandang aetiologi, maka kita akan sulit untuk menemukan kebahagiaan, sulit untuk melangkah maju. Selama kita masih fokus pada sebab-sebab di masa lalu dan coba menjelaskan berbagai peristiwa, berbagai hal lewat hubungan sebab akibat, maka kita akan sampai pada satu titik yang dinamakan dengan determinisme, yaitu semacam menganggap kalau kejadian dan tindakan saat ini sebagai konsekuensi dari kejadian di masa lalu dan kita menganggap itu di luar dari keinginan kita. Nah, selama kita masih tinggal dalam cara pandang aetiologi ini, maka itu sama saja kalau masa kini dan masa depan kita sudah diputuskan oleh kejadian-kejadian di masa lalu. Yang kedua, perasaan inferior adalah pandangan yang subjektif. Nah, di dalam buku ini dikatakan inferior adalah perasaan memiliki lebih sedikit harga, dan ini berkaitan dengan ukuran nilai diri seseorang. Artinya, nilai yang diberikan oleh seseorang itu kepada dirinya sendiri, dan perasaan inferior ini adalah pandangan yang subjektif. Ambil contoh misalnya, anggaplah kita punya tinggi badan 155 cm. Dengan tinggi badan itu kita merasa inferior ketika melihat orang lain yang punya postur lebih tinggi dari kita. Kita merasa cemas, merasa khawatir, bahkan kita ngerasa akan punya hidup yang jauh lebih baik, lebih ceria, lebih happy seandainya punya postur 10 atau 20 cm lebih tinggi. Dan itu adalah pandangan subjektif kita. Nah, teman kita bisa jadi dia punya pandangan yang berbeda. Dia mungkin akan mengatakan, dengan postur 155 cm itu kamu punya potensi untuk membuat orang rileks, orang happy, bahkan menurunkan dan menghilangkan kewaspadaan terhadap diri kamu. Nah, itu adalah pandangan subjektif dari teman kita. Nah, perasaan inferior yang muncul ini sebenarnya terjadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan itulah menjadi sumber dari kenapa kemudian tidak bahagia. Tetapi menurut Adler, sebenarnya perasaan inferior ini justru harusnya dijadikan sebagai landasan pacu untuk membuat kita melangkah maju, memacu kerja keras, dan bertumbuh secara normal dan sehat. Karena perasaan inferior ini bukanlah sebuah penyakit, karena setiap orang juga mempunyai perasaan inferior ini. Kemudian yang ketiga, hidup bukan kompetisi, bukan persaingan. Mungkin kita sering dengar kalau hidup ini adalah kompetisi. Bahkan mungkin beberapa di antara kita meyakini akan pernyataan itu. Nah, tapi menurut buku ini, kalau kita hidup dengan cara pandang yang seperti itu, maka kita akan memandang orang lain sebagai lawan atau musuh yang harus dikalahkan. Begitu bisa dikalahkan, kita akan cari orang lain lagi, cari lawan lagi untuk dikalahkan. Dan begitu seterusnya. Tapi saat bisa dikalahkan, saat kita dikalahkan, bisa jadi kita akan berhenti dan tidak mau melangkah maju. Nah, makanya Adler itu menyangkal atau dia punya pandangan kalau hidup ini bukan kompetisi, karena kita, setiap manusia itu sedang tidak bersaing dengan siapapun. Nah, Adler memandang bahwa kita semua ini berada pada level kedudukan yang setara tapi tak sama. Kita semua sedang sama-sama melangkah maju. Yang membedakan ada pada dua hal, jarak yang ditempuh dan laju perjalanan kita yang berbeda.
tetapi kita semua pada dasarnya sedang sama-sama melangkah maju. Karena itulah, terus melangkah maju tanpa berusaha untuk bersaing dengan siapapun itu sudah cukup, dan menganggap orang lain sebagai kawan perjuangan yang sedang sama-sama melangkah maju untuk berjuang. Kemudian yang keempat, nggak perlu minta untuk diakui. Salah satu hasrat universal manusia adalah hasrat untuk diakui, hasrat untuk disukai. Siapa sih yang nggak mau disukai, nggak mau diakui, nggak mau diapresiasi? Nah, tapi ternyata saat kita berharap orang lain menyukai atas apa yang kita lakukan, itu sama saja dengan kita mengikuti standar yang ditetapkan oleh orang lain untuk diri kita. Dengan kata lain, kita nggak memiliki kebebasan dalam hidup. Hidup kita berada dalam kendali orang lain. Kita menjalani hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kenapa memenuhi ekspektasi orang lain? Karena kita tidak berani atau takut tidak disukai. Karena kita terlalu khawatir dengan pandangan orang lain atas apa yang kita lakukan. Karena kita merasa cemas kalau dihakimi oleh orang lain. Nah, karena itulah Adler menyangkal hasrat untuk diakui. Bahkan kita sekedar mencari pengakuan dari orang lain pun nggak diperlukan. Kita nggak perlu untuk minta pengakuan dari orang lain. Nah, karena itulah di Adler punya sebuah gagasan yang disebut dengan pembagian tugas. Pembagian tugas ini akan membantu kita untuk tahu mana tugas kita dan tugas orang lain. Gimana caranya? Dengan mengajukan pertanyaan. Siapa yang akan menerima hasil akhir yang muncul saat pilihan atau keputusan ini diambil? Nah, konsep pembagian tugas inilah akan membantu kita untuk keluar dari hasrat untuk diakui, dari hasrat untuk disukai, untuk membantu kita keluar dari keinginan untuk disukai, diakui terus-menerus oleh orang lain. Kemudian yang kelima, pemaknaan terhadap rasa berharga. Waktu saya membaca buku ini, saya disadarkan bahwa ternyata untuk menilai diri kita maupun orang lain berharga atau tidak, bukan hanya dilihat dari apa yang sudah dilakukannya. Selama ini mungkin loh ya, beberapa di antara kita menilai orang lain itu berharga atau tidak, berguna atau tidak, itu dari apa yang sudah diberikannya. Dengan kata lain, seseorang itu dikatakan berharga ketika dia melakukan sesuatu. Tapi ternyata menurut Adler, cara menilai keberhargaan yang seperti itu baru pada level tindakannya, belum pada level keberadaannya. Jadi, untuk menilai apakah seseorang itu berharga atau tidak, jangan hanya dilihat dari level tindakannya saja, tapi juga keberadaannya. Tanpa menilai apakah seseorang itu sudah melakukan sesuatu atau tidak, kita bersyukur atas keberadaannya, atas adanya diri mereka, atas adanya diri kita, karena keberadaan itu sendiri, dan memusatkan perhatian kita dengan penuh rasa syukur. Nah, kalau kita sudah mempertimbangkan berbagai hal pada level keberadaannya, maka kita berguna dan berharga bagi orang lain dengan hadir di sini, ada di sini, dan saat ini juga. Yang keenam, nikmati hidup saat ini juga. Yang ngebuat kita kenapa memandang hidup ini begitu rumit adalah karena kita belum bisa menikmati hidup kita saat ini juga. Dalam buku ini dikatakan bahwa janganlah kita memandang hidup ini seperti sebuah garis. Kalau kita memandang hidup ini seperti sebuah garis, itu artinya kita masih tinggal dalam cara pandang aetiologi, di mana hidup ini dimulai dari masa lalu yang terus terhubung hingga saat ini. Nah, Adler punya cara pandang yang lain. Kata Adler dalam buku ini, janganlah memperlakukan hidup seperti sebuah garis, tetapi seperti sebuah titik.
Sebuah titik inilah yang disebut dengan rangkaian momen atau yang disebut dengan hidup pada saat ini. Jadi perlakukanlah hidup kita seperti rangkaian titik, seperti orang sedang menari, seperti orang sedang berdansa, menikmati setiap tariannya, menikmati setiap dansa, setiap musik yang hidup, dan tanpa kita sadari kita akan sudah berpindah jarak. Lalu kemudian mungkin kita akan berkata, wow, ternyata gue udah ngelangkah sejauh ini ya. Membaca buku ini membantu saya untuk memaknai tentang ikhlas. Ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam berkarya, dalam berkontribusi, dalam bekerja. Terus lakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Diapresiasi atau tidak, dipuji atau tidak, disukai atau tidak, diakui atau tidak, itu tugas orang lain dan bukan tugas kita. Mendengarkan mungkin terasa lebih enak, tapi dengan membaca kita akan punya pemahaman yang jauh lebih utuh. Jadi saya rekomendasikan untuk membaca buku ini. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video review buku berikutnya. Assalamualaikum.